Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Contoh Bisnis. Oke guys, hari ini kita beserta tim datang ke arah BSD Serkom ya. Kita mau tahu hari ini ada pembicara pebisnis yang luar biasa. Pebisnis apa? Lo bisa lihat, keren banget tempatnya. Yuk, teman. Kita lihat pebisnisnya apa. Lo bisa lihat bisnisnya udah kelihatan ya. Ini bisnis apa ya? Kita langsung ketemu aja. Assalamualaikum bro. Nah guys, nah ini adalah pebisnis yang akan kita interview. Dia adalah owner dari Kedai Babe Liza. Kedai Babe Liza. Oke guys, nanti lo pantengin aja channel YouTube kami. Kita akan korek-korek ilmu dagingnya apa, strateginya apa, nanti ya langsungnya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami yang paling terkeren, terupdate dan paling terhits se-Indonesia Raya. Oke, siapa lagi di Celoteh Bisnis. Guys, hari ini sebelum kita mulai, lo harus share, kemudian like dan subscribe ya, jangan lupa. Karena kenapa? Jangan lupa klik loncengnya sebelah kanan yang lo klik ya. Karena kenapa? Ketika lo udah mengklik lonceng itu, maka lo akan mendapatkan informasi terupdate dan terhits tentang para pebisnis di Indonesia. Oke, hari ini gue langsung kunjungin satu tempat UMKM yang lagi hits ya. Lagi hit di daerah BSD ya. Kita tanya nih siapa ya. Kita aja langsung nih orangnya di depan gue langsung. Bro Dimas, apa kabar Bro Dimas? Oke, guys, kita begitu karena kenapa? Karena kita social distancing guys. Oke. Masih pandemi, jadi kita tetap menjaga protokol semuanya kesehatan. Oke, udah semeter nih ya? Semeter deh ya. Dan kita tadi sudah udah pakai masker, tapi kayaknya kurang bagus di layar kamera, jadi kita lepas ya. Jadi kita tetap social distancing. Ya buat teman-teman juga harus jaga juga ya. Oke. Oke, langsung aja, bro. Ya. Gue mau tanya, Bro Dimas, lu ini sebelum bisnis, sebelum lu ceritain bisnis, lu itu backgroundnya apa? Gue sebenarnya 5-6 tahun sempat di banking industry. Oh, 5-6 tahun lu banker berarti? Wih, gila, banker. Sama kayak gue juga, banker. Aduh, gue udah tahu dah. Setelah itu, gue ke consumer good. Gue lama di area waktu itu di Jawa Timur. Oke. Oh, lu pernah di consumer good ya? Oke. Itu sekitar 6 tahunan juga. 6 tahun, oke. Balik ke Jakarta gue masih sales di consumer good juga. Oke. Tapi udah mulai bisnis. Udah mulai nyari bisnis starting ya? Di 2015. 2015 ya. Kenapa sih lo nyari bisnis? Kan artinya kalau udah kerja kan udah zona nyaman ya, gaji udah ada gitu. Kenapa sih? Gue mau tahu kenapa. Karena ini penting ya buat di-share ke teman-teman ya. Kenapa lo udah karyawan, udah area juga, tapi masih mau cari tambahan untuk bisnis gitu? Karena apa motivasi lo? Sebenarnya gue udah bilang ke nyonya di rumah. Kalau bisa sih starting di 45-an kita udah harus punya bisnis. Itu visi misi gue sebenarnya. Nah, terus dia support. Oke. Basically sebenarnya gue hobi banget otomotif sebenarnya. Oh, lu senang otomotif? Sama hobi makan. Sama itu. Oke. Kalau otomotif kayaknya rada panjang tuh kan prosesnya ada equipment yang harus disiapin. Belum sumber daya, agak butuh proses waktu. Jadi kayaknya yang simple starting awal waktu itu gue main buah. Oh, lu main buah awalnya? Ya. Oke. Bisnis buah itu pun kedainya kita buat di rumah sama ada titik di yang kayak tahu Indomaret gitu kan. Aku tahu. Oke, ya, gue tahu. Itu gue sempat punya 2 sama di rumah 3 jadinya. Oke. 2 tempat lah di Indomaret. Oke. Ada karyawan 2 juga. Oke. Cuma karena kayaknya memang masih disambi kerja. Dan memang full time banget kerja gue tuh Sabtu sampai masuk. Sabtu juga masuk Sabtu ya? sampai malam malah kadang-kadang. Jadi hanya sisa minggu gitu ya? Nah, minggu juga kadang-kadang masih gue tinggal lagi kan. Oke. Akhirnya di 2018-an baru mulai diseriusin. Tapi 2018 lu mau seriusin? Tapi memang si makanan ini sebenarnya 2015 pun Somai Batagor udah running sih sebenarnya. Oh, lu sebetulnya 2015 Gue campur antara buah sama ini. Oke. Jadi kita dulu sempat supply ke kawinan, sunatan, terus emang dari dulu udah main di IG. Oh, lu emang udah main medsos udah lama ya? Lama. Jadi kebetulan cerita dikit ya. Ya boleh silakan. Nyonya akhirnya lahiran anak kedua waktu 2018. Kebetulan nyium bau ikan agak mual. Terpaksa postpone dulu tuh 2 tahun. Oke. Jadi ya memang stop ya bisnisnya berarti ya? Stop ya, oke. Jadi memang start awal lagi di 2019 sebenarnya. Oke. Tapi karena nggak mulai dari nol, kita udah punya ya
Background lu udah ada juga lah terus ya. customer memang sebenarnya udah banyak. Oke. Bahkan selama kita postpone kita dicari lah ya, tanda kutip. Nanyain ya, aduh mau order lagi. Karena kebetulan kata mereka rasanya kita khas. Jadi mereka nggak bakal dapat rasa yang khas seperti itu, itu. ya, gitu. Seperti itu. Jadi basicnya juga kasihan juga itu customer ya, Ya. mau nyari di mana lagi gitu. Benar. Begitu ada, itu percaya nggak percaya langsung sekitar 1000 piece tuh langsung 1000 piece sehari. langsung habis. Nah itu kayaknya turning point tuh di situ. Jadi memang Oke. Itu tahun berapa ya? panggilan. Tahun berapa tuh Mas? itu sebenarnya 2019 awal kali jadinya. Oke. Awal. Jadi pas lu mulai, karena mungkin orang udah pada nunggu gitu ya, jadi Benar. timing lu pas banget, Benar. sehingga 1000 piece langsung Benar. Nah ini kayaknya sih 1000 piece awal yang baik ya. Oke. Akhirnya kebetulan gue juga pindah rumah waktu itu dari arah Jakarta Selatan ke Serpong, arah Oke. BSD dan Oke. sekitarnya lah. Oke. Sehingga dulu sempat waktu bertempat tinggal di BSD Serpong, bolak-balik ke Sangraan Jakarta kayaknya rada butuh waktu juga ya kalau kayak gitu. Udah lah. Benar. Kayaknya kalau bicara potensi kan gue juga dulu sales ya. Yes. Gue ngeliat kayaknya nggak ada bedanya antara Bintaro sama BSD gitu. Potensinya sama-sama oke lah ya. Dan taste kita udah tahu, sehingga tinggal gali apalagi kebutuhan orang-orang yang BSD yang bisa kita bantu, makanan terutama ya. Yes. Ya dari situ awal tetap semangat. Sempat ada 2 titik, Ya. satu lagi di dekat Eka Hospital. Oh, oke. Cuman karena pandemi ini juga kan, akhirnya sementara di sana biar di close dulu. Oke. Fokus di sini sama yang di rumah. Oke, nah sekarang gue mau tanya, lo mulai di sini nih, ini di mana sih tempatnya bro? Biar kasih tau nggak tempat? Ini di Intermark Building. Intermark Building, Ya, oke? jadi Jalan ini apa nih? posisinya BSD lah. sektor 1-2 sih sekitar. Oke. Jadi seberang itu Pasmod. Seberang Pasmod BSD. Ya, Ya, oke. jadi di atas itu ada Swiss Bell Hotel. Kayaknya orang nggak mungkin tahu kalau nggak ada Swiss Bell, gede banget ya. Oke, Nah, ini di Swiss basement. Bell Hotel ya, di betul. BSD ya, Serpong ya. Oke. Ini basement. Dan lu ada di LG, basement ya? LG. Ya. Dan lu dari tahun berapa di sini? Ini berarti 2019 pertengahan lah. Oke, berarti ada kurang lebih ya udah 1 tahun setengah Iya. udah ada ya kurang Iya, lebih iya. 1 tahun lebih ya. Nah sekarang gue mau tanya, berarti lu sebetulnya nih bisnis lu nih kan kalau gue lihat macem-macem nih, Ya. Dimas. Ya. Nah sekarang lu sebetulnya kenapa sih lu kok jadi banyak banget nih, kalau buat teman-teman liatin nanti ya, kita ada di caption juga ceritanya. Nih Dimas ini lu cerita deh, lu jual apa di sini gitu? Gitu aja biar enak lu ceritain dah. Jadi sebenarnya si somai batagor kan core bisnis kita. Core bisnisnya lu Ya, somai batagor. betul. Oke. Kita spesialisasi di somai batagor Oke. dari dulu ya, dari Oke, 2012. Cuman karena memang ini tadi kan gue bilang Oke. gue ngejawab dari kebutuhan orang-orang sekitar sini. Oke. Karena ini kebetulan areanya apartemen, Ya. kantoran, Ya. hotel, pasti kan kalau cuman cemilan mereka pasti kurang nampol Iya, ya. karena bener. Nah, akhirnya gue coba exploit lagi makanan lain ya. Ketemu berarti ayam geprek sama lele. Ayam geprek sama lele ya. Ya, Terus lele itu ada sama ya, nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial. Ya, Oh, gitu. oke. Dan di sini juga ada kopi juga ya, Bro? Ada kopi. Ada jus juga, fresh Ada. orange. Jadi Kopi juga ada. Oh, lengkap. Kayaknya lu nyebut di bisnis apa jadinya nih? akhirnya jadi kedai, makanya Oh, jadi ini kedai. Baby Diza. Akhirnya Kedai babi? Baby Diza. Kenapa babi Diza? Dari Maksudnya? dulu emang kita kan di awalnya pun namanya Baby Diza. Diza anak gue yang pertama. Oh, jadi baby Diza. Babe. Oh, babi. Oh, babi. Oh, bukan. Jadi guys, ini namanya kedai Babe Diza. Ya. Jadi artinya kadang-kadang pakai Diza karena memang anaknya yang itu namanya Diza. Jadi Babe Diza. Nah, Bro, sekarang jadi di Babe Diza ini semua makanan intinya ada ya. Ya. Artinya makanan yang berat-berat, yang ringan tadi Ya, somai itu juga betul, ada ya. Betul. Nah, sekarang kalau mau tanya gini, ini harganya range paling rendah sama tertinggi itu berapa di sini di Babe Diza ini kedai? Justru itu, ini karena buat semua level. Oke. Ya, semua level boleh makan lah istilahnya. Oke. Starting dari 10.000 kita udah bisa makan Indomie, ya kan? 10.000 pakai telur tuh biasanya? Pakai telur. Enggak, ini enak banget ya. Biasa kan? Jadi buat teman-teman yang memang lu daerah Serpong, mungkin lu tiba-tiba dari kantor menuju arah sini ya lu mau makan, coba deh. Gue juga udah nyobain dari somainya. Enak kok. Ya not too bad lah, tapi enak. Jadi artinya lu ketika udah makan lu kenyang, lu bisa kerja lagi gitu ya. Dan di sini banyak banget loh pilihannya, ada pempek juga tuh. Ada dimsum juga. Wah, gila, keren banget nih. Dimas semuanya dijual ya. Keren, semua makanan yang pasti lo akan suka ya. Oke, Dimas sekarang gue mau tanya Ya. gini. Berarti
lu harga tadi antara 10.000 sampai tertinggi tadi berapa kurang lebih? Tinggi sampai 38.000. Paling tinggi ya. Oke. Nah sekarang gue tanya gini, lu selama kurang lebih 1,5 tahun itu ada tantangan apa sih bisnis kuliner kayak begitu? Kan lu dulu sales nih, dulu lu kan karyawan, orang kantoran gitu ya. Ketika lu mau ubah mindset lu ke bisnis, tapi ngomong-ngomong gue mau tanya, lu resignnya kapan waktu itu di sales itu? 2019-an. Oh, jadi lu baru juga ya? Iya. Ibaratnya hijrah. Bener. Ingat guys, itu hijrah kayak judul sinetron, hijrah. Nah, jadi lu 2019, nah sekarang gue tanya gini, ketika lu udah full time gitu ya, terus kemudian lu coba bisnis di sini, yang mau gue tanya gini, apa sih yang membuat lu full time gitu ya? Kenapa sih nggak sambil disambi? Kan orang pernah nanya, kenapa sih bisnis kan bisa aja dong, orang karyawan juga bisa bisnis kok. Nah, lo kenapa memutuskan untuk resign dan coba full? Ya, karena memang gue lihat di sini Om Dito kebetulan beda banget antara full time sama half time. Apa bedanya? Gue ngelihat ada potensi yang loss potensi. Jadi gue nggak bisa yang namanya ngecek stok awal, stok akhir, stok awal, stok akhir, stok awal dari stok lah. Jadi gue punya buffer stok, kadang-kadang suka miss kalau gue nggak tungguin. Yang kedua, gue nggak bisa minta feedback dari customer langsung. Itu agak karena lu nggak ada di lokasi gitu ya. Itu sebenarnya itu poin penting karena gue sales juga ya. Jadi input dari customer itu membangun kita. Sehingga itu yang gue bener-bener lost. Gue ngerasa pada saat itu omsetnya pasti jadi stagnan gitu loh. Jadi ada progres tapi nggak bisa cepat gitu, larinya nggak cepat, slow. Oke. Satu itu. Yang kedua, kalau memang ada potensi kenapa nggak diseriusin gitu loh. Sehingga gue pun bisa ngitung yang namanya gaji itu terukur ya. Kalau yang namanya rezeki itu udah panjang. Pokoknya unlimited lah. Unlimited. Nggak jelas ya, tapi lu bisa kejar itu gitu. Bisa kejar. Karena udah kehitung. Yes, ini keren ya. Jadi terlepas lu masih karyawan atau tidak, tapi intinya dari seorang Dimas, ya tadi kalau ketika lu dari karyawan sudah ditakar nih rezeki lu, maksudnya gitu. Tapi ketika lu bisnis rezekinya dibebasin. Lu mau ngambil seberapa banyak, mau bisa kecil juga bisa ya bro. Besar juga bisa, itu maksudnya. Jadi buat teman-teman, ya lu tetap semangat aja ya, mau berbisnis silakan mulai berbisnis dari sekarang. Oke. Nah sekarang tantangannya apa nih bro? Tantangannya gue mau nanya. Tantangan ketika lo mau coba berbisnis ini gitu. Ada nggak sih yang membuat lo mungkin down sempat terus kemudian lo naik lagi gitu, bangkit lagi gitu? Mungkin pemilihan tempat nomor satu ya. Pemilihan tempat. Gue juga udah bongkar pasang mengenai area. Itu cukup sulit ya menurut gue. Iya. Gue juga ngedapetin karyawan yang pas tuh juga nggak kalah menantang ya? Jadi bongkar pasang juga berkali-kali untuk nyari yang pas. Dan juga kompetitor activities juga harus kita pantau ya. Kompetitor? Activities. Jadi activities kompetitor kayak gimana ya? Sama somai minimal. Kan core bisnis gue kan somai. Iya. Minimal gue juga harus tahu rasanya dia seperti apa, harganya dia seperti apa, dia punya promo seperti apa, sehingga gue bisa masuk, bisa sesuai dengan mereka, bahkan harusnya lebih bagus, sehingga nggak ada pilihan lain buat orang nggak milih Baby Diza. Jadi sampai segitunya ya? Artinya ada seperti survei gitu yang ngecek nih harga gimana di luar ya? Betul. Itu yang agak berat di situ sebenarnya. Jadi kalau kita masih di double dengan bekerja, itu yang nggak bakal bisa dapat perlu di itu. Setuju. Jadi benar-benar emang full time itu dibutuhin karena lo bisa ngecek semuanya gitu ya. Yang selama ini mungkin lo bolong-bolong, sekarang lo tutup semua ya. Oke guys, setuju guys. Jadi ketika lo mau bisnis memang pertama kali memang lo harus berani untuk full hard dan full time. Karena kalau nggak full hard full time ya tadi kerjaannya ya nggak akan bagus lah, setengah-setengah lah. Hasilnya juga setengah-setengah ya bro. Itu yang paling penting. Nah sekarang gue mau tanya gini, lo cara kembangin bisnis kedai Babe Diza, lo pakai apa, online atau apa ya? Ya. Gimana caranya tuh? Gojek, GoFood kita ikut. GoFood ada IG pun juga. Jadi kalau IG sih sebenarnya masih efektif ya sampai sekarang, menurut gue sih masih oke banget karena
area BSD, Serpong, Ciputat, pasti ada aja yang DM. Dan itu misalnya pengaruh nggak sih ke bisnis omset lu dengan pakai itu medsos tadi? Pengaruh sih. Daripada yang datang ke sini datang langsung offline gitu. Betul, pengaruh. Ada pastinya ada. Dan mereka penasaran pasti. Bahkan yang lucunya beberapa yang di area sini tadinya nggak kenal ya? Aware ya. Nggak aware. Tiba-tiba, oh ada di sini kok. Jadi dia ternyata titiknya pun belum tahu sebenarnya. Begitu dia. Tapi kalian dari Bel, iya. Oke. Nah sekarang artinya kalau menurut lu sekarang bisnis lu ini kalau boleh harian itu tiap hari omset lu berapa bro? Udah tembus sekitar 2 juta sehari ya? Terus, Gross ya? Iya. Oke, kita ngomongin omset ya bro ya. Jadi guys, omset 2 juta ya dari kedai Babe Diza itu udah dicapai loh. Padahal dia baru nerusin lagi 1 tahun lebih gila ya bro ya. Ada pending, Ada pendingan ya. Jadi kalau omset lo kaliin aja setahun lumayan, cukup oke buat Dimas yang memang bela-belain hijrah dari karyawan ya. Nah sekarang bro, gue tanya gini, karyawan lo sekarang udah berapa? Ada berapa sekarang? Ada 2. Ada 2. Karena lo ada 1 tempat sama 1 di sana. Iya betul. Sekarang produksi kan soalnya di sana. Oke. Nah sekarang gue mau tanya, lo cabang berarti ada 2 ya? Nah, gue mau tanya, lo kira-kira punya bayangan nggak sih kedai Babe Diza ini someday 5 tahun ke depan, blueprintnya itu lo mau seperti apa gitu? Lo besarin seperti apa bisnis ini? Yang ada di pikiran lo? Yang pasti sebenarnya di bayangan gue sih ruko sih. Di BSD kan banyak banget tuh ya ruko-ruko yang apa namanya masih potensi area baru. Misalnya di Ion tuh kan banyak banget ruko. Yes. Nah kita tinggal cari titik yang pas, yang benar-benar spot buat mungkin kantoran. Konsepnya harusnya seperti ini ya. Ada perkantoran. Harus ada perkantoran nih bro. Berarti lo nyari gitu ya? Betul, ada tempat anak muda buat ya kan? Oh yes. Cuman dengan catatan COVID itu udah lewat sih sebenarnya. Oh iya. Karena itu pengaruh ya? Iya, banget. Itu pengaruh ya? Dan sekarang gue mau tanya nih, soal masalah COVID nih kan lu tadi bilang dari Februari kurang lebih pertengahan sampai 2019 sampai sekarang COVID ini menggerus omset lu berapa persen bro? 50% ada. 50% ada. Tapi masih sisa 50% ya bro? Iya. Itu masih bagus bro. Karena yang lainnya udah berdarah. Ada sampai minus. Ada yang minus ya? Karena nggak buka bro. Jadi tapi lu bisa buka ya waktu itu ya? Masih bisa buka ya? Gue tetap. Karena tapi nggak masalah. Misalnya kita kalah, berarti kita kalah sama keadaan menurut gue. Yes. Ya kan? Jadi kita harus bangun, bangkit, ya semangat lah. Oke. Ya kan? Karena lu juga punya karyawan ya bro? Iya. Kalau PHK kasihan juga kan? Yes, gue setuju. Karena intinya kalau berbisnis berarti lu juga bantu program pemerintah sebenarnya bro ya? Betul. Paling tidak dari scale yang kecil, mulai kecil mulai jadi gede kan seperti itu. Oke bro, sekarang mau tanya gini. Lu punya moto hidup apa bro? Moto hidup? Gue pokoknya never stop when type, but stop when finish. Jadi lu jangan berhenti ketika lu capek, tapi berhenti ketika lu udah sampai tujuan. Gitu kalau Betul. gitu ya. Jadi banyak orang memang kalau kita lihat banyakkan pebisnis ya di awal-awal mungkin nggak siap dengan resiko mental bisnis ya. Betul. Nggak siap rugi dia. Betul. Bro, Dimas, sekarang mau tanya gini. Lu udah merasa sukses belum? Kenapa? Udah merasa sukses belum saat ini? Belum sih. Nah, sekarang kriteria lu sukses itu apa, bro? Jadi punya tim karyawan sebanyak-banyak itu baru tuh gue merasa happy. Jadi lu merasa kalau semakin banyak tim lu, Ya. lu bisa mempekerjakan mereka Betul, semua, betul. berarti lu membantu nafkah mereka juga, dan itu sukses buat lu. Betul. Keren guys. Nah ini ya, jadi gue sukanya kepada pebisnis rata-rata itu semua sama bro. Setiap gue tanyain mereka bilangnya gitu, suksesnya mereka adalah sebanyak-banyaknya mereka bisa mempekerjakan Padahal karyawan. nggak janjian. Nggak jadi. Padahal gue baru ketemu loh guys, gue baru ketemu sama dia. Wah luar biasa. Dan gue sering kesini, karena gue sering ke Serpong. Oke. Bro, sekarang gue tanya, arti keluarga buat lo? Nah itu dia. Kebetulan gue family man. Oh iya. Ya kan? Family is everything. Oh Jadi itu juga salah satu melatar belakangnya Lu gua keluar, ya. full Jadi ya? kayaknya nggak gue kayaknya kejar kerjaan itu nggak ada habis. Maksudnya seminggu itu di Jakarta tuh cuma 1 atau 2 hari. Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu itu pasti di luar kota. Karena gue sama trainer. Oke, berarti lo emang keliling kota bro. Betul, Oke, betul. Pulau, mending kalau kota pulau. Jadi pagi di Pulau Kalimantan, bisa aja sore di Pulau Sulawesi gitu. Wow. Trainer, jadi Oke.
Lu luar biasa banget, lu emang ninggalin keluarga tuh gitu nih. Abis bahkan gue sampai di titik nih Bro Dito. Hah? Pas gue berangkat flight pertama, gue bisa ketemu lagi nggak ya flight baliknya? Sampai perasaan gue sampai kayak gitu saking udah terbang nggak karuan. Saking udah pusing terbang mulu. Waduh. Jadi Iya, itu kayaknya iya. salah satu latar belakang gue sih. Ini bagus banget pertanyaannya. Iya, iya. Bagi seorang family man itu rada berat, jujur aja. Itu yang paling berat. Ya, Jadi ya. gue sampai nggak tahu nih endingnya kemana sih sebenarnya. Oh, Akhirnya gue oke. udah mikir wah ini berarti udah finish. Oh, I see. Jadi lu motivasi terbesar lu itu ya, bro? Iya, betul. Lu mau punya waktu buat keluarga juga ya? Betul. Oke. Dan guys, jadi gini ya, jadi buat teman-teman juga ya, jadi pebisnis itu sebetulnya tadi, sebenarnya kita fokusnya di waktu ya. Betul. Waktu yang bisa kita lepaskan Fleksibel. buat keluarga, gitu. Lebih fleksibel lah. Kalau disebut sibuk tetap sibuk ya, bro. Betul, betul. Tapi lebih fleksibel lah. Betul. Karena kita bosnya sendiri, bro. Betul. Ya. Kalau di kantor mana bisa, bro. Kadang-kadang kalau orang pada istirahat jam 10, jam 11 ada urusan, gue Ya. tetap berangkat kan malam sebenarnya, tapi kan buat gue sendiri, Yes. nggak buat kantor. Jadi kita semangat ya, Iya, jauh betul. semangat ya. Betul. Nah, sekarang gue boleh tahu nggak, kira-kira lu punya impian apa dari bisnis ini buat keluarga lu yang belum lu capai, tapi lu mau capai dari bisnis ini gitu? Ada nggak sih sesuatu itu yang mau lu berikan kepada keluarga lu? Eh, Sebenarnya kalau impian sih balik lagi sih ya. Nah, Ngikutin sama yang namanya mimpi. Jadi Oke. artinya kalau ini semakin gede ya, oke. semuanya sih harusnya selesai ya. Oh, gitu. Impian lu kelar semua Iya, kan? Amin, amin. Bener, bener. Gue doain bro, sama bro. Kan setelah gue doain lu kan balik ke gue lagi ya. Iya, benar. Nah guys, kenapa gue tanya impian? Karena pentingnya. Karena kenapa? Karena ketika lo berbisnis, ya jangan untuk diri sendiri ya bro. Betul. Lo harus libatin pasangan, Betul. anak. Karena itu mungkin memperkuat Betul. supaya lo bisa capai. Dan buat lo juga teman-teman juga, lo juga harus punya itu ya. Karena itu nomor satu impian. Oke, bro. Sekarang gue mau tanya gini, orang tua lo masih ada? Bro? Ibu. Ibu, Tinggal oh ibu. Tinggal ibu ya. Tinggal ibu. Nah, pertanyaan gue begini. Sejauh apa doa orang tua lo, doa nyokap lo yang masih hidup sekarang buat kesuksesan lo sampai dengan sekarang? Ya, memang setiap ada progres gue selalu cerita ke nyokapnya. Oh, lo jadi emang selalu cerita Betul, gitu ya? dan semangat gue cerita. Jadi begitu minta doa restu, kan doa restu orang tua luar biasa. Ya. Kita memang benar-benar semuanya jadi smooth, lancar dan berprogres. Jadi mari berprogres, mari bertumbuh, cuman dengan doa restu orang tua. Oh. Gitu bro Dito. Itu penting banget ya bro? Penting banget. Guys, jadi intinya adalah doa orang tua lo yang masih ada ya, baik orang tua, nyokap, bokap, itu penting sekali. Jadi ketika mereka masih ada, lo harus segera bahagiakan mereka. Karena bukan hanya doa yang lo minta, tapi bahagiakan mereka juga. Betul. Selama masih ada, setuju bro ya? Betul. Oke, nah bro, ini pertanyaan gue yang agak dalam mungkin secara personal. Pernah nggak sih lo dalam kehidupan keluarga lo waktu kecil, lo mengalami hal yang tanda kutip mungkin kesulitan atau apapun lah itu? Lo pernah nggak sih ngerasain di posisi itu waktu itu? Kalau pernah sih pasti ya. Oke. Cuman gimana caranya bangkit gitu kan? Oke. Kalau kita selalu terpuruk atau meratapi keadaan, Ya. itu nggak bisa maju. Justru dengan masalah-masalah itu kita belajar dari kesalahan, sehingga larinya lompatannya malah jauh lebih jauh. Gue setuju. Tapi memang lu pernah juga di masa itu Pasti, bro ya? pasti. Oke. Artinya lu bukan keluarga yang dilahirkan langsung kaya raya. Betul, gitu. betul. Oke. Betul. Guys, jadi ini kenapa gue tanyain perlu juga. Karena buat lo juga bisa belajar. Jadi siapapun kita, siapapun lo, ketika lo dalam posisi yang terpuruk, ya lo harus bangkit. Tadi Betul. kata apa di Mas tadi. Karena kalau lo nggak bangkit, ya lo udah selesai hidup lo. Lo masih mau hidup sekarang atau 25 tahun, Bener. 30 tahun selamanya Setuju, gitu ya. setuju. Oke. Bro, satu hal pesan ya buat teman-teman pebisnis. Ya. Dan sekarang kalau gua tanya tips pebisnis, kira-kira menurut lo apa sih yang bisa lo share kepada orang yang memang mau berbisnis, apalagi mungkin dia sekarang ini masih karyawan, terus dia mau hijrah, terus dia mau coba bisnis yang memang mungkin kuliner sama seperti kayak lu nih. Kasih tips dong bro supaya mereka nggak mengalami kegagalan yang udah lo lewatin. Boleh kan bro? Nggak ada Boleh, rahasia boleh, kan? boleh, Nah, boleh. lu bisa share bro. Jadi harusnya sih kerjain sesuatu yang sesuai passion lo dulu yang pertama. Sesuai dengan passion yang Ya, pertama, oke. ya. Jadi jangan sampai masih terbebani. Kalau Oke. misalnya orang masih kerja sama orang, pasti dia terbebani kan. Jadi jangan sampai keulang lagi yang kedua, ya kan? Jadi dia harus fun terus, Oh, ya kan? oke. Jadi tiap hari dia harus fun. Yes. Dari fun itu biasanya semangatnya langsung timbul kan. Oke, oke. Dan juga setelah itu juga jangan sampai salah
posisi lokasi itu udah terjadi sama gua. Oh, I see. Jadi lokasi luar part Lokasi ini menentukan prestasi, ya kan? Oh, sih. Jadi itu nggak bisa dinilai berapa juta sebenarnya baru itu tuh nggak bisa dinilai karena semakin bagus lokasinya pasti harganya juga makin. Dan itu lo harus berani resiko betul, dong. betul. Oke. Nah, setelah udah pede mengenai lokasi, tes juga penting banget. Tes dari produk yang lo jual. Betul. Jadi jangan sampai setelah orang makan, gua makan luar pun biasa aja, gua banyak nemu kayak gituan. Itu paling penting. Iya. Jadi lokasi udah bagus, rasanya biasa aja. Sehingga ya percuma kan. Dia datang 2 tahun sekali, besok nggak datang lagi. Betul. Iya. Itu paling penting. Berarti artinya kalau gue lihat tadi lo pertama harus dengan passion, Iya. kemudian strategi lo ngelokasi, Iya. karena itu berbayar pasti lebih gede ya. Iya. Dan gue setuju sih bro, karena memang orang kalau berbisnis ya harus berani lah. Betul. Dibanding kalau cari tempat yang jelek, harga murah, tapi nggak tahu lo omsetnya gimana kan. Iya, setuju. Terus yang ketiga terakhir, lo apa tadi? Lokasi, terus kemudian tesnya ya. Iya. Tes dari produk juga harus bagus ya. Oke, nah kalau masalah kepuasan pelanggan gitu ya, apa sih tips yang lo kasih ke mereka supaya mereka mau balik lagi gitu? Apa sih yang lo ini gitu? Lo katanya minta feedback segala Iya macam betul. tadi. Itu selalu gue tanya sih. Atau nggak perlu ditanya. Lihat dari ekspresi mukanya biasanya kelihatan. Dia yang puas. Dia bilang sendiri. I see. Nah, itu dari ekspresi mukanya tuh pasti dia nggak nemuin di luar nih kayaknya nih orang ini nih. Puas apa rasanya? Betul. Puas harganya. Betul. Dong, bro. Betul. Itu paling penting. Betul. Itu penting. Jadi produk dan harga Iya, ya. betul. Guys, jadi ketika lo mau produk kuliner seperti ini, seperti Dimas ya. Jadi lu juga harus fokus tadi bukan hanya rasa tapi harga juga ya, Iya, kurang lebih lah. betul. Dan tadi Dimas kan tadi teman-teman tahu ya, dia juga membuat market survei juga. Iya. Nih kayak gimana di luar gitu Betul, kan, betul. kompetitor juga. Kan itu penting ya, Bro ya. Betul. Jadi benar-benar lu kalau berbisnis sebetulnya ya semuanya memang kita harus aktif, kreatif ya, Bro. Betul. Kreatif banget ya, Bro ya. Betul. Karena kalau nggak kreatif habis kita, Bro. Habis, pasti habis. Nah itulah bedanya kalau ketika berbisnis, lu jangan nyangka bisnis itu sebetulnya wah enak ya Bro Dimas ya, tadi omset udah 2 juta kotor gitu kan sehari, wah sebulan 60 juta, lu jangan mikir kayak gitunya gitu. Tapi lu mikir prosesnya, dia harus bayar harga gitu kan, kemudian tapi ingat tadi gua setuju, lu bilang tadi untuk jadi pebisnis memang harus yakin nomor satu ya. Betul. Lu yakin sama produk Yakin. ini memang bagus gitu ya. Sama yakin sama diri sendiri. Jadi yakin terhadap diri sendiri dan produknya. Guys, itu lo harus ambil ya. Jadi kita mau ke bisnis, lo pertama diri yakin dulu. Yang kedua, yakin sama produknya. Thank you banget Bro Dimas, lo ngasih informasi yang luar biasa. Thank you. Mudah-mudahan tuh menjadi amal jariah buat lo ya. Lo udah Gua sharing juga udah keren banget. Thank you banget nih didatengin Oh, Sote sama-sama. Bisnis. Udah Mudah-mudahan jauh-jauh ya kan. Sukses Silaturahmi terus bro, Sote Bisnis ya. thank you bro. Nah jadi guys, thank you banget ya sudah nonton Sote Bisnis, channel kami yang paling terupdate terus tentang para pebisnis. Jangan lupa lo like and share dan subscribe ya, karena kenapa biar lo bisa dapatkan update tentang para pebisnis. Thank you, sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Pagi.